Pada isi bab 2 saya di lembar pertama sampai kelima itu ada pengertian XMPP. XMPP adalah paket software yang berisi Apache, MySQL, PHP, Perl untuk membuat aplikasi web secara lokal, mudah digunakan, gratis, dan tersedia di Windows, Linux, dan macOS. Pengertian MySQL. MySQL adalah sistem manajemen basis relasional atau RDBMS yang cepat dan aman, gratis, banyak digunakan oleh aplikasi besar seperti Facebook dan lain-lainnya. Nah, kemudian ada kelebihan dan kekurangan exam. Itu kelebihannya mudah dipakai, lengkap, dan gratis. Kekurangannya tidak aman untuk diproduksi, kurang kuat untuk aplikasi besar, dan konfigurasinya bisa rumit. Kemudian ada sini lagi kelebihan dan kekurangan MySQL. Kelebihannya mudah digunakan, performa tinggi, aman, dan fleksibel. Tapi kekurangannya itu konfigurasi bisa rumit, kurang cocok untuk sistem yang sangat besar. Nah, lembar yang terakhir atau lembar yang kelima ya ada cara menginstal XMPP. Pertama itu download dari situs resmi, jalankan installer, dan pilih komponen Apache, MySQL, dan PHP. Tentukan lokasi instalasi dan install, dan jalankan XMPP control panel dan start Apache serta MySQL, lalu cek melalui HTTP lokal. Nah, bar ke 6 sampai pertama itu penggunaan XMPP dalam MySQL. Akses MySQL lewat XMPP bisa dibuka melalui, kemudian masukkan coding program ini MySQL -u root. Terus perintah dasarnya itu ada kalau untuk buat database, create database dengan nama. Kemudian buat tabel, create tabel, nama, terus kolomnya tipe data. Ini ada insert data, insert into tabel, dan values-nya. Dan select data, update data, delete data, lihat database, lihat tabel. Nah, kemudian ada tipe data MySQL. Pertama itu numerik. Yang di numerik itu terdapat integer dan desimal, kemudian string. String itu terdapat char, varchar, dan teks. Kemudian tanggal dan waktu. Pada tanggal dan waktu di sini ada date, time, dan date time. Kemudian tipe data yang lainnya seperti enum, ini pilihan nilai tertentu, status, dan kategori. Kemudian lagi mengurutkan data atau order by. ASC itu naik dan DSC itu turun. Nah, jadi misalnya kalau ASC itu kan dari kecil ke besar, kalau DSC dari besar ke kecil. Kemudian ada alter table, add, change, dan modify. Add itu tambah kolom, change itu ubah nama, dan modify itu ubah tipe kolom. Nah, jadi gunakan add untuk kolom baru, change untuk ubah nama, dan modify untuk ubah tipe data. Kemudian ada alter table, drop, delete, dan update. Drop kolom, alter tabel, siswa, drop alamat. Delete data, delete from siswa where umur lebih kecil dari 18 tahun. Update data, update siswa, set nama John where ID 1. Nah, ini gimana program ini, ide ini untuk cari nama nama tabel ya, enggak, ini nama tabelnya ini mencari kolom alamat di tabel siswa. Nah, jadi kalau dia masukkan yang ini, jadi kolom alamat pada tabel siswa dia itu akan hilang. Nah, kemudian ini delete data lagi. Nah, di delete data ini dia itu akan mencari umur yang di bawah 18 tahun pada tabel siswa, dan nanti tuh kolom itu akan dihapus. Kemudian ini update data. Jadi update siswa state nama John. Nah, nanti Johnnya ini akan masuk ke dalam tabel siswa ini. Jadi dia itu masuk dan menggantikan
siswa yang nomor satu itu, ini white ID satu. Jadi misalnya siswa nomor satu itu namanya bla bla bla, dan dia ini mau masukkan nama John, jadi dia kasih masuk nama John. Jadi yang nomor satu itu bukan lagi bla bla tapi John. Jadi kita lanjut pada lembar. Oke, lembar ke-15 itu operator logika and or not. Ini dimana semua kondisi benar. Di contohnya select from siswa where umur lebih besar dari 18 tahun dan jenis kelaminnya laki-laki. Nah, kemudian or ini cukup salah satu kondisi benar, nanti dia itu akan benar. Kemudian yang not membalikan kondisi. Jadi jika kondisinya itu benar, maka dia jadi salah. Sebaliknya juga jika kondisinya salah, dia akan jadi benar. Intinya itu semua harus benar dan salah satunya cukup. Kemudian ada between dan not between. Between itu memilih nilai di antara dua angka termasuk batasnya. Dan not between memilih nilai di luar dua angka. Nah, jadi intinya itu between itu dalam rentang dan not between itu di luar rentang. Ada in dan not in. In itu memilih data yang sesuai dengan salah satu nilai dalam daftar. Kalau not in, memilih data yang tidak termasuk dari daftar nilai. Nah, intinya in itu memilih yang masuk daftar. Dan not in itu memilih, nah ini memilih yang tidak masuk daftar. Kemudian like dan not like. Like itu cari berdasarkan pola menggunakan wheel chart. Ini simbol-simbol ini ada persen dan ada tanda kurang. Nah, ini contohnya nih. Kemudian ada not like. Like itu mencari kebalikan pola dari like. Jadi intinya itu like itu mencari berdasarkan pola teks dan not like data yang tidak sesuai pola. Pada isinya sudah selesai, kita lanjut pada ini adalah daftar isinya. Daftar isinya itu seperti begini nih. Ini menggunakan apa 7 dan ya, seperti beginilah modelnya. Kelihatan tuh gini. Jadi begitu tuh. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari isi laporan untuk remedial. Bila ada salah kata dan kekurangan mau dimaafkan. Wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.